Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kali ini pertemuan ke-21 dari Sekolah Fikih Muamalat di channel Rumaiso TV ini. Begitu juga dibantu untuk disebarkan lewat Zoom Khobar Islam Academy dan rekan-rekan RTVC lainnya. Pagi ini kita akan membahas tentang hukum menimbun barang. Namun sebelumnya kemarin ada penegasan dulu, mungkin catatan kami yang kurang tepat, ya, tentang masalah khiyar aib. Khiyar aib atau khiyar tadlis hak pembeli. Ini tentang masalah seorang membeli barang, halaman 188 ya. Membeli barang namun ternyata didapati barang tersebut tidak seperti yang digambarkan penjual. Nah, kemudian pembeli tidak mengetahui sebelumnya dan juga tidak diberitahu oleh penjual, maka dia berhak memilih. Ya, pilihan pertama adalah meneruskan pembelian. Ya, dia teruskan pembelian artinya tanpa kompensasi. Tanpa kompensasi apapun dari pihak penjual. Nah, sudahlah, dia ridho berarti ya. Kalau yang pertama ini ya, pembeli ridho. Pembeli dalam keadaan ridho. Dia tidak nuntut. Maka dia tidak minta kompensasi ketika dia ditemukan barang yang aib, cacat gitu ya. Yang kedua, mengembalikan barang dan menarik kembali uang yang telah dibayar sepenuhnya. Ya, ini yang saya perlu tegaskan kemarin yang kedua ini. Mengembalikan barang dan menarik kembali uang yang telah dibayar sepenuhnya. Jadi barang itu ditarik lagi, dikembalikan kepada penjual. Kemudian uang yang telah dibayar diambil lagi. Nah, keuntungan jasa memakai barang dari waktu hingga barang dikembalikan kepada penjual tidak perlu dibayar. Ingat ya di sini, tidak perlu dibayar. Kenapa tidak perlu dibayar? Ya. Jadi mengembalikan barang dan menarik kembali uang yang telah dibayar sepenuhnya tadi, ini tidak perlu ya, ada kompensasi dari penjual. Karena apa? Pertama, ingat ya kaidahnya, kerugian itu ditanggung oleh pembeli yang sudah mendapatkan manfaat. Pembeli kan sudah pakai. Tapi dia pakai yang cacat. Si penjual apa? Barangnya sudah dipakai. Berarti dua-duanya sama-sama ada rugi. Si penjual itu ada ruginya karena barang sudah dipakai. Barang miliknya sudah dipakai. Si pembeli ada ruginya karena dia dapat barang yang cacat yang tidak sesuai dengan keinginannya. Maka al-kharaju bidhamman. Kerugian itu ditanggung oleh pembeli yang sudah mendapatkan manfaat. Penjual berarti tidak perlu bayar kompensasi tadi. Jadi dia kembalikan barang dan menarik kembali uang yang telah dibayar sepenuhnya. Gitu. Jadi barang dikembalikan. Karena sudah pakai, ya. Karena penjual tadi sudah tahu barangnya dari penjual itu cacat, ya sudah rugi penjual di situ. Pembeli, ya, dia ruginya tadi dapat barang cacat. Si penjual barangnya sudah dipakai. Jadi sekali lagi kalau yang kedua itu mengembalikan barang dan menarik kembali uang yang telah dibayar sepenuhnya. Sedangkan kalau yang ketiga, pilihan yang ketiga adalah menahan barang serta meminta sebagian dari uang yang telah dibayar seukuran kekurangan nilai harga barang tersebut dikarenakan cacat. Ya, barangnya ditahan. Kalau yang ketiga ini barang ditahan oleh si pembeli dan tidak kembalikan. Namun
si penjual nanti itu akan membayarkan arsh. Pendapat jumhur mengatakan bahwa pilihan ketiga harus dengan keridhaan si penjual. Ya, jadi dia nahan barang serta meminta sebagian dari uang yang telah dibayar seukuran kekurangan nilai barang tersebut dikarenakan cacat. Bedanya dengan kedua apa tadi? Yang kedua barang dikembalikan. Kalau yang ketiga ini pembeli membeli barang, kemudian dia tahan, dia tuntut pada si penjual. Ya. Ini mana ini? Kan cacat, ini ada selisih dong. Mana? Kembalikan ini dengan arsh. Namun jumhur itu katakan tetap kalau yang ketiga ini minta keridhaan dari si penjual. Nah, itu namanya khiyar aib atau khiyar tadlis hak pembeli. Baik, ini saya penegasan penegasan halaman itu di halaman 188 sampai 189 ya. Dari harta haram muamalat kontemporer. Nah, kemarin ini agak membingungkan. Saya sudah dapat kejelasan. Saya akan taruh di grup ya, di grup Telegram. Oke. Nah, sekarang kita lihat di halaman 191 tentang ihtikar. Ya, ini harta haram ke-21 ya. Ihtikar. Kita nanti akan bahas halaman 191 sampai 199 insyaallah. Ini harta haram 21. Oke. Ya, dibaca. Ihtikar atau menimbun barang. Di antara transaksi yang menzalimi orang banyak adalah menimbun barang. Aksi menimbun barang dengan tujuan menguasai pasar dan menentukan harga sekehendaknya telah dilakukan oleh sebagian pedagang sejak dahulu kala, sejak zaman Rasulullah SAW, dan aksi ini dikenal dengan ihtikar. Nah, ini ingat ya. Pengertian ihtikar adalah membeli barang melebihi kebutuhan dengan tujuan menimbunnya. Nah, itu nanti ada, baca dulu sampai di bawah. Ada pengertiannya paling bawah itu. Akan tetapi, mengingat aksi ini tetap dipraktikkan pada masa sekarang dan objeknya lebih luas, meliputi bahan makanan pokok, mata uang, bahan bakar, bahkan tiket kereta api dan pesawat pada musim liburan, dan masyarakat yang menjadi korban ulah para pedagang ini juga makin majemuk. Maka dirasa perlu untuk menjelaskan hukumnya dalam tinjauan syar'i. Ihtikar yaitu membeli barang melebihi kebutuhan dengan tujuan menimbunnya, menguasai pasar, dan dijual dengan harga tinggi sekehendaknya pada saat khalayak ramai membutuhkannya. Lihat ya pengertiannya yang perlu digarisbawahi yang di paragraf ketiga. Ihtikar itu adalah membeli barang melebihi kebutuhan. Ingat, niatannya apa? Menimbunnya. Di sini menguasai pasar dan dijual dengan harga tinggi. Dijual semaunya. Pada saat khalayak ramai membutuhkan. Nah, dari pengertian ini bisa kita lihat beberapa poin ya. Beberapa poin yang perlu digarisbawahi, yaitu dari pengertian ihtikar atau menimbun barang, berarti ihtikar itu di situ ada satu, membeli barang melebihi kebutuhan. Ya, membeli barang melebihi kebutuhan. Dua, tujuannya menimbun. Ya, dua, tujuannya menimbun. Terus yang ketiga, tujuannya menguasai pasar. Kalau tujuannya bukan menimbun, cuma stok-stok saja biasa. Kebutuhan, selama pandemi saya mau sediakan stok untuk 1 bulan. Nah, itu kan bukan tujuannya menimbun dan menguasai pasar, bukan. Yang keempat, ingin dijual dengan harga tinggi semaunya. Jual dengan harga tinggi semau dia. Dia bahkan mungkin beli ketika
masa sulit, terus dia jual lagi dengan harga lebih tinggi lagi ketika pasar itu membutuhkan. Kemudian yang kelima, khalayak ramai membutuhkannya. Lalu yang keenam, menimbun barang di sini termasuk menzolimi orang banyak. Nah, itu kesimpulannya ya. Jadi menimbun barang itu termasuk menzolimi orang banyak. Jadi 5 hal tadi ya, 5 poin tadi tentang menimbun barang atau ihtikar. Pertama, membeli barang itu melebihi kebutuhan. Yang kedua, tujuannya menimbun. Yang ketiga, tujuannya menguasai pasar. Yang keempat, ingin dijual dengan harga tinggi semaunya. Terus yang kelima, khalayak ramai membutuhkan. Maka jika ini dilakukan, ihtikar ini dilakukan, maka berarti menzolimi orang banyak. Nah, ini yang kaitannya kita bahas muamalat yang menzolimi orang banyak. Ya, ini diantaranya contohnya ini adalah ihtikar. Nah, sekarang hukum ihtikar atau menimbun barang. Islam tidak melarang pedagang meraup laba sebesar-besarnya dari usaha niaga yang dilakukan, selagi tidak melanggar hak-hak Allah dan tidak merugikan orang lain, baik individu maupun khalayak ramai. Di antara cara memperoleh laba yang merugikan orang lain adalah ihtikar, di mana sekelompok orang menguasai hajat orang banyak dan menetapkan harga semena-mena. Mereka membeli bahan-bahan kebutuhan pokok dari para pemasok, lalu menimbunnya hingga barang-barang tersebut langka di pasaran. Pada saat barang langka di pasar dan harga naik melambung tinggi, mereka menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Dengan demikian, mereka memperoleh laba yang sangat besar. Ya, terus Kalaulah kenaikan harga tanpa direkayasa oleh sekelompok orang terjadi murni karena jumlah barang sedikit akibat gagal panen dan musibah lainnya, atau jumlah permintaan yang tinggi pada musim-musim tertentu oleh para konsumen, tentu keuntungan dari penjualan dengan harga tinggi sesuai dengan harga pasar pada waktu itu adalah halal, dan laba yang besar tersebut merupakan rizki dari Allah untuk para pedagang. Ya, terus. Suatu ketika harga bahan-bahan makanan melambung tinggi di masa Rasulullah SAW, maka beberapa sahabat mengadu kepada Rasulullah meminta beliau untuk mematok harga. Maka Nabi SAW bersabda, Innallahu wal musa'ir al-qabid al-basid ar-razik wa inni la arju an alqallah wa laysa ahadun minkum yutalibuni bimazlamatin fi damin wala malin. Sesungguhnya hanya Allah yang menetapkan harga, Dia yang menahan, Dia yang menghamparkan, dan Dia yang memberi rizki. Sesungguhnya aku berharap dapat menemui Allah di akhirat tanpa seorang pun menuntut balasan kezaliman yang aku lakukan terhadap harta dan jiwa karena menzalimi pedagang dengan menetapkan harga yang tentunya mengurangi laba untuk mereka. Ya, di riwayat Abu Dawud dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Ya, terus. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak mau menzalimi para pedagang dengan menurunkan laba yang seharusnya mereka dapatkan dari kenaikan harga, maka beliau juga tidak mau para pedagang menzalimi khalayak ramai dengan cara ihtikar, sehingga harga barang-barang kebutuhan pokok naik tinggi yang berakibat kepada menurunnya daya beli uang yang berada di tangan masyarakat banyak. Dan orang banyak akan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok mereka untuk menyambung hidup. Sungguh, ihtikar adalah tindakan kezaliman yang nyata. Jadi ini tindakan kezaliman yang nyata. Karena dengan kenaikan harga tadi, maka para pedagang itu menzalimi khalayak ramai. Ya, banyak yang merugi di situ. Padahal mereka butuh akan barang tadi. Ya, terus. Oleh karena besarnya dampak ihtikar terhadap rakyat banyak, maka Nabi SAW mencap pelakunya sebagai pendosa. Nabi SAW bersabda, La yahtakiru illa khati'un. Ihtikar tidak akan dilakukan kecuali oleh seorang pendosa. Hadis riwayat Muslim. Ya, terus selain dicap sebagai pendosa, pelaku ihtikar pantas dilemparkan ke dalam jurang neraka yang dalam karena dia telah menyusahkan orang banyak untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Nabi SAW bersabda, Man dakhala fi syai'in min as'aril muslimin li yughliyahu alaihim kana haqqan 'ala Allah ay yakdhifahu fi mu'dhamim minan nari yaumal qiyamati. Barang siapa yang mempengaruhi harga bahan makanan kaum muslimin sehingga menjadi mahal, merupakan hak Allah untuk melemparkannya ke dalam tempat yang besar di neraka nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Al-Arnaud berkata, sanad hadis ini jayyid. Karena begitu berat ancaman bagi pelaku ihtikar, maka Ibnu Hajar Al-Haytami mengklasifikasikan aksi menimbun ini ke dalam dosa besar.
Karena begitu berat ancaman bagi pelaku ihtikar, maka Ibnu Hajar Al-Haytami ini memasukkan dosa menimbun barang, ini karena merugikan orang banyak ya, ke dalam golongan dosa besar. Ya, terus. Menyimpan bahan makanan untuk kebutuhan setahun atau menabung untuk kebutuhan hari esok, apakah termasuk ihtikar? Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau menabung atau menyimpan makanan tadi, apakah termasuk dalam ihtikar? Ya, baca. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi pada diri dan keluarga yang berada dalam tanggungannya pada hari esok. Apakah dia masih mampu bekerja memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya atau tidak? Dan sekalipun dia masih mampu bekerja, namun dia juga tidak tahu apakah hasil usahanya dapat membeli kebutuhan pokok atau tidak akibat terjadinya inflasi. Yes. Maka sudah menjadi tabiat manusia membeli bahan makanan pokok sebanyak mungkin pada saat harga murah atau Nah, panen. ini tabiat kita ya. Kalau kita tahu ini harganya lagi murah, nah kita beli. Baru nanti harga tinggi kita jual lagi. Terus. Dan menyimpannya selama beberapa bulan hingga panen mendatang. Nah, menyimpannya lagi. Dia beli ketika murah tentunya. Nggak mau beli ketika mahal. Ya, terus. Dan merupakan tuntutan naluri untuk menabung uang sisa kebutuhan bulan ini untuk hari tua. Namun, apakah tindakan ini dapat digolongkan ihtikar dan dilarang Islam? Ya, terus. Jika jumlah yang disimpannya kurang dari 1 nisab zakat, yaitu 20 dinar atau kurang lebih 85 gram emas dan 300 sok atau kurang lebih 617 kg makanan pokok, semua para ulama sepakat hukumnya boleh karena harta di bawah nisab zakat dianggap sedikit. Nah, di bawah nisab zakat itu dianggap sedikit. Ya, di bawah 20 dinar, 85 gram emas, ya, itu dianggap sedikit. Ya, terus yang kedua. Bila mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, jika sudah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Namun kalau di sini Ustadz Irwandi lebih cenderung pada pendapat memakai standar emas ya untuk zakat mata uang. Tapi kalau kami sendiri lebih cenderung mana yang lebih duluan dicapai antara nilai perak atau nilai emas. Duluan dicapai ya daripada menentukan emas langsung ya. Mendingan kalimatnya ini seperti fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia yang menyatakan kalau zakat untuk mata uang itu ya disetarakan dengan mana yang duluan tercapai antara nilai perak, nilai nisab perak atau nisab emas. Nisab perak, ini pernah dulu kita bahas di bahasan zakat ya di channel Romeso TV juga ya. Nisab perak 200 dirham sama dengan 595 gram perak murni. Taruhlah harga per perak itu Rp6.000 itu kalau tidak salah sekitar harga ini ya. 6.000 dikalikan 595. Ya sekitar 3 juta ya. Sekitar 3 juta. Kalau nisab emas 20 dinar sama dengan 85 gram emas murni. Taruhlah per gramnya itu 1 juta rupiah. Maka nisabnya itu berarti sekitar 85 juta rupiah. Nah, mana yang duluan tercapai antara perak atau emas? Walaupun memang kita tahu perak itu selalu lebih rendah. Ternyata sudah mencapai perak ini ya. Maka hartanya dianggap sudah di atas nisab. Kalau sudah mencapai nilai perak tadi. Ya, artinya sudah dianggap di atas nisab. Nah, kalau kurang dari nisab tadi dianggap sedikit dan hukumnya boleh untuk menyimpan. Nah, sekarang kalau lebih daripada nisab,
maka wajib bayar zakat. Kalau sudah dibayarkan zakat, boleh disimpan dengan syarat. Nah, coba lihat. Jika tidak dikeluarkan, maka harta yang disimpan tersebut akan berubah menjadi azab bagi pemiliknya. Allah berfirman, Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, inna katsiran minal ahjari wa ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum ya wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam. Lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. At-Taubah ayat 34-35. Terus Namun, jika harta yang disimpan telah dibayarkan zakatnya, maka harta tersebut boleh disimpan seberapapun jumlahnya, jika tidak merusak harga pasar dan tidak ada niat untuk mencari keuntungan dari kelangkaan barang. Nah, jika harta yang disimpan itu telah dibayarkan zakat, ya sudah, boleh disimpan. Yang penting ketika sudah mencapai nisab itu, harta tersebut ya, sudah mencapai nisab, dizakati dulu, nah baru disimpan. Dan ingat ya, kalau kita memiliki mata uang yang dizakati itu bukan ya yang diperoleh penghasilan tiap bulan, namun sejatinya yang dizakati adalah penghasilan ini plus ditambahkan dengan simpanan kita. Karena gaji misalnya cuma 5 juta, dia punya simpanan 100 juta. Tentu yang terkena zakat adalah yang 100 juta rupiah. Ya, terus hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut. Nah, sebentar. Tadi ya, kalau sudah diberikan zakat, boleh disimpan dengan syarat tidak merusak harga pasar, tidak berniat cari keuntungan ketika barang ini langka, terus yang ketiga diterapkan pada masa normal. Nah, dalil poin kedua ini ada tadi At-Taubah 34-35 sudah kita sebut, terus Yusuf 47-49. Coba firman Allah Ta'ala, qala tazra'una sab'a sinin da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadu ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun summa ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun. Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Yusuf 47-49. Ya, terus dalam ayat di atas? Dalam ayat-ayat di atas dijelaskan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam menganjurkan untuk menyimpan bahan makanan pokok untuk kebutuhan selama 7 tahun demi menghadapi musim kemarau. Dengan kebijakan menyimpan barang makanan pokok yang diterapkan Nabi Yusuf alaihissalam, penduduk negeri Mesir selamat dari musibah kelaparan akibat kemarau panjang yang terjadi. Nah, terus. Ini yang di masa Nabi Yusuf ya. Mereka masih menyimpan makanan sampai 7 tahun karena kemarau yang melanda mereka ketika itu. Dan ini menunjukkan bolehnya masih boleh disimpan saat itu karena kebutuhan. Terus diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yabi'u nakhla Bani Nadir wa yahbisu li ahli kuta sanatihim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjual sebidang kebun kurma beliau yang berada di perkebunan Bani Nadir, dan beliau menyisakan kurma untuk kebutuhan 1 tahun untuk diri dan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, terus diriwayatkan dalam kisah. Diriwayatkan dalam kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang ingin berwasiat lebih dari sepertiga hartanya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dan bersabda. Nah, si Sa'ad bin Abi Waqqas ingin
berwasiat lebih daripada sepertiga. Padahal kalau kita lihat aturan untuk wasiat tidak boleh lebih daripada sepertiga untuk yang lain. Ya. Karena nanti kalau itu lebih daripada sepertiga, ahli waris dapat sedikit nanti dari harta warisnya. Nah sekarang kita lihat ya, Nabi SAW itu melarang dan bersabda, as-sulus wa-sulus kabir au kathir, innaka antazara warasatak agniya khairun min antazarahum alatan yatakaffafunan nas. Berwasiatlah, sepertiga dan sepertiga sudah cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin. Ya. Mereka menadahkan tangan kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, terus dari hadis di atas. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah seorang kaya yang menyimpan hartanya melebihi kebutuhannya. Sekalipun ia telah berwasiat sepertiga dari hartanya, namun penerima warisnya masih dianggap kaya dengan harta warisan yang diterima. Maka jika menyimpan harta terlarang, tentulah Nabi SAW akan menyuruh Sa'ad untuk berwasiat lebih sebagai balasan atas tindakan yang tidak baik. Ya, terus catatan. Perlu diingat bahwa hukum bolehnya menyimpan uang dan barang untuk kebutuhan hari esok diterapkan pada masa-masa normal. Ingat ya, diterapkan pada masa-masa normal ya. Ya, terus. Akan tetapi, pada musim paceklik di mana rakyat banyak kekurangan bahan pangan, maka status orang yang menyimpan bahan makanan pokok dalam jumlah besar, sekalipun untuk kebutuhannya dianggap ihtikar, serta pihak berwenang boleh memaksanya untuk menjual barang yang disimpan. Ya, terus. An-Nawawi berkata, menurut para ulama, hikmah menimbun barang diharamkan untuk tidak menyulitkan khalayak manusia. Nah, ya, dilarang karena akan menyulitkan khalayak manusia. Terus. Para ulama sepakat bahwa seorang yang memiliki makanan pokok dalam jumlah besar, sedangkan orang-orang berada dalam musim sulit dan sangat butuh makanan pokok, maka pemilik makanan yang berlebih tadi boleh dipaksa pihak yang berwenang untuk menjualnya, agar kesulitan terangkat dari orang banyak. Nah, seandainya ada yang menimbun barang, pemerintah bisa saja memaksa para penjual yang menimbun barang tadi untuk menjual di bawah harga mereka gitu. Mereka tetapkan harga 100.000 padahal harga seharusnya cuma 50.000, pemerintah paksa untuk jual ya dengan harga yang standar. Karena ini kebutuhan orang banyak ya, pemerintah bisa paksa seperti itu. Nah, sekarang bagaimana menyimpan barang untuk dijual pada saat harga naik? Apakah termasuk ihtikar? Jadi, kita beli lagi murah. Kemudian kita jual ketika harga barang itu tinggi. Apakah ini yang dimaksudkan dengan ihtikar yang kita bahas? Ya. Baca. Para ulama sepakat bahwa ihtikar diharamkan karena merugikan khalayak ramai, di mana aksi tersebut menyebabkan barang langka dan harga naik melambung tinggi. Jika seorang pedagang membeli barang pada saat murah, lalu disimpan hingga harga naik dan dijual pada saat itu sesuai dengan harga pasar. Nah, sesuai dengan harga pasar pas lagi naik itu ya, terus. Aksi ini tidak termasuk ihtikar. Nah, dengan catatan. Dengan catatan, aksi ini tidak merugikan orang banyak dan tidak merusak harga karena barang tetap dijual di pasar oleh pedagang lain. Ya. Nah, lihat ya. Ini tidak termasuk ihtikar, beli di saat murah kemudian jual di saat harga tinggi. Nah, kenapa tidak masuk ihtikar? Karena satu, tidak merugikan orang banyak, nggak ada yang rugi di situ. Yang kedua, tidak merusak harga pasar. Ya. Yang ketiga, barang masih dijual pedagang lain. Nah, coba kita tilik yang terjadi di bulan Maret, April saat awal-awal pandemi. Ya, masker, hand sanitizer itu harga melambau tinggi. Menjulang tinggi. Ya. Apakah termasuk ihtikar? Kalau ada yang jual seperti itu, yang jelas ya memang kebutuhan orang akhirnya agak sulit ketika itu ya. Namun kalau kita lihat dari syarat ini tidak merugikan orang banyak, ya tidak merusak harga pasar, karena dia tidak tekan terlalu di bawah begitu. Dan barang ini masih dijual pedagang lain, ya, sehingga sulit disebut dengan ihtikar. Tetapi dari sisi ya merugikan konsumen, iya karena harga sangat tinggi sekali padahal konsumen itu butuh. Maka dari sisi yang lain ya karena menyusahkan orang banyak. Terus. Mengenai harga jual yang lebih tinggi daripada harga saat dibeli adalah logis. Nah itu logis ya. Terus. Sebanding dengan bertambahnya biaya operasional penyimpanan barang hingga saat barang dijual. Ya. Dan ini merupakan salah satu siasat dagang yang dibolehkan. Nah ini siasat dagang yang boleh. Beli ketika murah, jual ketika harga naik boleh. Terus. Imam Malik ditanya tentang orang yang menyimpan barang yang aksinya tidak mengganggu harga pasar. Ia menjawab, aksi yang dilakukannya boleh selagi tidak merusak pasar.
Ya, terus. Dalam Takmilat Al-Majmu' juga dijelaskan ihtikar yang diharamkan yaitu membeli barang pada saat harga naik dan ditambah agar harganya lebih tinggi lagi. Adapun jika membeli barang pada saat harga murah atau musim panen, lalu ditahan hingga harga naik dan dijual saat itu, maka tidaklah diharamkan. Nah, itu tidaklah diharamkan ya. Membeli barang pada saat harga naik dan ditimbun agar harganya lebih tinggi lagi. Jadi pas harga naik, beli. Kemudian dia jual lagi pada saat itu harga tinggi. Adapun jika membeli barang pada saat harga murah lalu ditahan hingga harga naik dan dijual saat itu, maka tidaklah diharamkan. Kalau tadi sebentar, itu yang masuk ihtikar tadi yang pertama ya. Ihtikar itu beli barang pada saat harga naik kemudian dijual lagi lebih tinggi. Nah, itu ihtikar, nggak boleh. Namun kalau membeli pada saat harga barang itu murah lalu ditahan hingga harga naik tinggi ya dan dijual saat itu, maka tidaklah diharamkan. Nah, ini dua keadaan yang berbeda disebutkan dalam Takmilat Al-Majmu'. Terus diriwayatkan bahwa Abu Zinad mempertanyakan aksi Sa'id Al-Musayyib wafat 94 Hijriah menyimpan bahan makanan pokok padahal dia yang meriwayatkan hadis larangan ihtikar. Nah, Ibnu Musayyib menjawab ya. Terus ini bukanlah ihtikar. Yang dimaksud Nabi dengan ihtikar adalah memberi barang pada saat harga tinggi dan aksi ini tentu akan menambah harga menjadi lebih tinggi lagi. Adapun membeli barang pada saat harga murah lalu disimpan hingga harganya naik dan dia jual saat masyarakat ramai membutuhkan, maka perbuatan ini adalah suatu kebajikan. Nah, perbuatan itu suatu kebajikan malahan ya. Coba lihat ya, ihtikar itu kalau membeli barang pada saat harga tinggi dan aksi ini tentu akan menambah harga menjadi lebih tinggi lagi. Adapun beli barang saat harga murah, disimpan hingga harganya naik dan dia jual saat masyarakat ramai membutuhkan, maka perbuatan ini adalah suatu kebajikan karena dia mau menjual. Ya, dia mau menjual ketika itu. Dan walaupun dia beli dengan harga murah, dia jual dengan harga tinggi karena disesuaikan dengan harga pasar. Terus Ibnu Musayyib menganggap tindakan tersebut sebagai sebuah kebajikan karena tindakan pedagang menyimpan hingga menjualnya pada saat orang banyak membutuhkan termasuk dalam rangka mempertahankan keberadaan barang setiap musim. Ya, itu mempertahankan keadaan barang setiap musim ya. Ya, terus. Jika hal ini tidak dilakukan, tentulah barang akan sangat langka di luar musim panen dan harga tinggi. Sebaliknya di musim panen harga rendah bahkan dapat terbuang percuma. Akibat yang ditimbulkan bila tidak ada aksi penyimpanan sementara ini tentu tidak sesuai dengan ajaran Islam yang melarang perbuatan mubazir. Ya, terus. Objek sekarang ihtikar. Objek ihtikar ya. Apakah objek ihtikar terbatas pada bahan makanan pokok atau juga meliputi barang lain? Nah, sekarang apakah barang yang dilarang ihtikar tadi cuma sebatas pada makanan pokok? Nah, sekarang kita lihat ada beda pendapat dalam pembahasan ini. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, larangan ihtikar khusus untuk makanan pokok saja. Pendapat ini merupakan mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Karena sebagian hadis yang melarang ihtikar disebutkan bahwa objeknya adalah makanan pokok. Di antaranya sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Man ihtakara al-muslimin ta'amahum darabahallahu bil judami wal iflasi. Barang siapa yang menimbun makanan pokok kaum muslimin, niscaya Allah akan menyimpan kepadanya penyakit kusta dan perdagangannya akan bangkrut. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Busayri berkata sanad hadis ini jayyid. Nah, tanggapan. Kata makanan yang disebutkan dalam sebagian hadis yang melarang ihtikar tidak dapat dipahami bahwa selain makan pokok boleh ditimbun, karena dalam ilmu usul fikih ini dinamakan dengan mafhum laqab dan mafhum laqab. Tunjukkan maknanya tidaklah kuat. Oleh karena itu tetap objek ihtikar mutlak tanpa pembatasan. Nah, sekarang pendapat kedua. Objek ihtikar mutlak apapun jenis barangnya. Pendapat ini merupakan mazhab Maliki. Nah, lihat ya. Kalau tadi cuma dibatasi makanan saja, namun kalau pendapat kedua ini apapun jenis barangnya gitu. Terus. Dalil pendapat ini adalah sebagian hadis-hadis yang menjelaskan larangan ihtikar mutlak. Tidak disebutkan bahwa objeknya adalah makanan. Maka apapun jenis barang yang menjadi kebutuhan orang banyak haram ditimbun. Ya, terus. Wallahu alam, pendapat ini lebih kuat sesuai dengan hikmah pelarangan ihtikar, yaitu tidak merugikan orang banyak. Maka apapun kebutuhan orang banyak tidak boleh ditimbun, seperti bahan bakar, bahan bangunan, mata uang negara,
tertentu dan lain sebagainya. Ya, terus. Bahkan Ibnu Qayyim juga melarang monopoli menguasai suatu jasa tanpa ada pesaing dan menetapkan harga sekehendak pemberi jasa. Dalam kondisi ini, pihak berwenang wajib mengambil tindakan mematok harga agar rakyat banyak tidak terzolimi. Nah, ini masalah monopoli lagi, karena ini juga menzolimi. Kalau di sini disebutkan dari pihak pemerintah itu wajib mengambil tindakan mematok harga, karena kalau ini dimonopoli oleh dia nanti akan tinggikan harga semau dia. Kalau tidak dikendalikan bahaya. Terus Komisi Tetap Fatwa, Komite Tetap Fatwa dan Penelitian Ilmiah Kerajaan Arab Saudi menfatwakan hal yang sama. Fatwa nomor 6374 yang berbunyi tidak boleh menimbun atau menguasai apapun yang merupakan kebutuhan orang banyak. Aksi ini disebut ihtikar. Adapun sesuatu yang bukan merupakan kebutuhan orang banyak boleh disimpan dan dikuasai. Pelarangan ini bertujuan agar tidak merugikan khalayak ramai. ya, terus. Juga dilarang oleh AAOIFI dalam panduan perdagangan valuta asing yang menyatakan tidak boleh melakukan perdagangan mata uang dengan tujuan ihtikar atau monopoli atau tindakan apapun yang merugikan individu ataupun masyarakat luas. Ya. Nah, itu berarti kesimpulannya barang yang jadi objek ihtikar itu bukan terbatas pada makanan pokok saja. Objek ihtikar mencakup bahan bakar, ya. Kenaikan bensin juga masuk, berarti bahan makanan, bahan bangunan, dan mata uang negara tertentu. Nah, sekarang yang terakhir kita lihat sanksi pelaku ihtikar. Pada dasarnya, Islam tidak mengekang kebebasan para pedagang mencari laba. Akan tetapi, bila usaha pencarian laba merugikan orang banyak dengan cara ihtikar, maka ulama sepakat bahwa pihak yang berwenang berhak memaksa pelaku ihtikar menjual barang yang ditimbun dengan harga yang dipatok oleh pihak berwenang sehingga tidak merugikan orang banyak. Bila pelaku tidak melakukannya, ia boleh dipenjara hingga mau menjual barangnya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, terkadang kenaikan harga barang disebabkan oleh tindakan penimbunan barang oleh para pedagang. Pada saat itu, pihak berwenang wajib mematok harga dan memaksa para penimbun menjual barangnya dengan harga normal ditambah laba yang masuk akal, agar mereka tidak dianiaya dan orang banyak pun tidak teraniaya. Nah, jadi kalau Syekh Ibnu Utsaimin ini katakan terkadang kenaikan harga barang disebabkan oleh tindakan penimbunan. Nah, pada saat itu pihak berwenang, nah ini punya peran, ini pemerintah, wajib mematok harga. Kalau memang ada kebutuhan-kebutuhan itu bisa dipatok harganya. Dan memaksa para penimbun menjual barangnya dengan harga normal ditambah lagi yang laba yang masuk akal gitu. Agar mereka tidak dianiaya dan orang banyak pun tidak teraniaya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas di pagi ini sampai halaman 159. Besok pagi kita bahas tentang masalah korupsi. Nah, materinya sebenarnya saya sudah miliki di website rumaisa.com. Saya sertakan di grup. Siap-siap bertanya dulu, nanti Zoom ya sebentar. Terus telepon langsung nanti di 0812 281 85131. Juga bisa manfaatkan WA untuk bertanya. Bentar. Ya. Ya, monggo dibaca. Dari Zoom dulu silakan kalau ada yang bertanya. Baik Ustaz, saya bacakan pertanyaan via chat terlebih dahulu. Ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah pedagang sekaligus pengumpul hasil panen dari petani. Ya. Saat musim panen, saya membeli hasil panen para petani dan saya jual sebagiannya dan menyimpan sebagian dari hasil panen itu Ya. di dalam gudang sebagai stok persiapan untuk saya jual ketika barang itu langka. Juga harganya naik. Apakah ini termasuk menimbun barang? Tidak. Yang kedua, Itu tidak termasuk menimbun barang, karena tadi ya syarat menimbun yang dikatakan menimbun yang masalah itu ada 3 yang penting tadi ya.
ini tidak termasuk menimbun nih. Dia tidak merugikan orang banyak, tidak merusak harga pasar juga, karena kebutuhan yang lain juga masih banyak kan, beras-beras tempat lain. Kemudian barang masih dijual pedagang lain, yang lainnya masih jual, maka ini tidak disebut menimbun. Ya, terus. Lalu yang kedua, saya seorang PNS, ketika akan naik pangkat golongan, saya disyaratkan untuk membuat karya ilmiah. Namun yang menjadi permasalahannya, karya ilmiah tidak boleh dibuat sendiri, melainkan karya ilmiah itu dibuatkan oleh pihak instansi tersebut. Dan saya diwajibkan membayar dari jasa pembuatan karya ilmiah itu. Apakah termasuk plagiat, Ustaz? Jazakallah khair. Walau alam, coba lihat aturan masa kantor yang buat, terus nanti diklaim itu milikmu gitu. Coba dicek dulu aturannya. Setahu saya nggak seperti itu ya. Ya tulis sendiri gitu. Kalau dituliskan orang lain ya tidak namanya dia menulis lagi karya ilmiah. Karena karya ilmiah kan dia punya tanggung jawab untuk menjelaskan teori-teori di situ, ada metodologi sampai nanti pemecahan ya, dan kesimpulan gitu. Kalau seperti itu ya tidak disebut lagi dia itu menulis. Wallahu a'lam. Coba lihat lagi aturannya. Ya, apalagi disuruh bayar seperti itu. Ya, terus ada lagi? Baik, via chat Ustaz. Ya. Ada Ukti Nasyita Farman, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Musita. Iya Ustaz, jadi gini Ustaz, kalau misalnya kita beli barang gitu kan, misalnya produk-produk kebutuhan dapur gitu, kita belinya banyak. Ya. Maksudnya tuh beli supaya ongkirnya tuh sekalian gitu, dan juga beli banyak supaya bisa dapat diskon lebih banyak gitu, tapi dijual nggak dengan harga tinggi, itu apakah termasuk ihtisar Ustaz? Ihtikar tidak masuk karena tidak rugikan pasar, tidak buat barang langka, juga masih banyak juga yang simpan seperti itu gitu, bukan jenengan saja gitu. Oh, berarti boleh Ustaz? Boleh. Nah Ustaz, jazakallah khairan. Wa'iyyakum. Ya, silakan lagi satu lagi dari Resen. Baik, ada Ibu Erna Estarianto, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Keluar dari materi Ustaz, Ya. kemarin saya dapat postingan nih Ustaz. Kalau memperlama sujud terakhir dalam sholat itu menyelisihi sunnah Rasul Ustaz. Iya. Gimana Ustaz? Memperlama sujud. Sebentar. Doa-doa gitu. Nah, saya coba sebutkan fatwa ini, ulamanya nih. Memperlama sujud dalam sholat ya. Biasanya yang diperlama situ sujud terakhir ya. Kalau sujud secara umum ya, Nabi SAW bolehkan. Jadi sujud manapun. Nabi katakan aqrabu ma yakunul abdu mi rabbihi wa wasajidun fa aksiru du'a. Tempat yang seseorang itu dekat dengan Allah yaitu ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa saat itu. Berarti kalau memperbanyak doa bisa dibuat lama. Namun sujud yang dimaksud bukan hanya sujud terakhir. Boleh sujud pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Itu yang diperintahkan. Nah, kerugian dari memperlama sujud terakhir ini yang pertama tidak ada dalil kuat untuk ini. Terus yang kedua ini juga jadinya akan menyelisih imam kalau dia itu telat. Ya, makmum itu telat. Padahal makmum itu diperintahkan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Imam itu diangkat untuk diikuti, tidak boleh diselisihi. Kalau imam itu akhirnya tidak diikuti dalam hal ini karena dia cuma ingin pentingkan doa pada sujud terakhir saja, ya, maka dia menyelisih imam. Dia melanggar hadis ini tadi. Dan sebagian ulama itu ada yang menganjurkan memang untuk memperlama sujud terakhir, tapi tujuannya untuk menandakan bahwasanya yang sujud terakhir ini, kalau ini dibuat lama, oh ini sudah rakaat terakhir nih, habis ini saya tahiyat. Tapi alasan ini juga tidak tepat. Ya, alasan ini juga tidak tepat. Jadi yang paling bagus berdoa di sujud manapun, tidak khususkan pada sujud terakhir saja. Gitu. Baik Ustaz, kalau Ustaz. Waalaikumsalam.
Baik, satu lagi Bu sebelum saya ini ke WA. Baik, Ustaz, saya bacakan via chat. Ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya apabila menemukan uang di jalan, misal nominalnya 100.000, dan pada saat itu karena masih pagi jalanan tersebut sepi dan hanya 2-3 orang pengendara motor yang lewat. Apakah harus diberikan kepada orang fakir atau bagaimana Ustaz? Jazakallah khair. Bisa ditahan dulu kalau ada yang mau cari-cari karena sulit sekali ya untuk cari uang seperti itu ya. Kalau itu cuma 100.000 pun kalau memang dalam jangka waktu dekat tidak ada yang nyari-nyari, sebenarnya baiknya diinfakkan saja, masukin dalam kotak infak masjid atau sumbang di mana begitu atas nama orang yang punya uang tadi. Wallahu a'lam. Baik, satu resen coba. Nah, Ustaz. Ada Bapak Lukman Hari Mulia, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Lukman. Ini yang melanjutkan yang kemarin malam. Ya. Kan kalau buat kerja ijazah nggak boleh kan? Iya. Kalau untuk melanjutkan sekolah lagi tetap haram juga. Dia pakai ijazah apa itu? Paket tadi kan? Iya, paket tadi. Karena syaratnya ijazah ya. Kecuali kalau sudah terlanjur ya. Ini kan belum masuk gitu loh. Iya, jadi gimana solusinya? Jadi kalau misalnya nilainya gak di bawah rata-rata, dari pihak paketnya ditambahin. Gitu. Iya, itu yang keliru di situ. Kenapa seperti itu? Jadi solusinya gimana, Ustaz? Coba cari pekerjaan yang tidak pakai syarat ini. Ijazah atau pakai tes gitulah. Untuk melanjutkan sekolah gimana? Ya, sekolah yang pakai tes. Tes ketika masuk. Yang pakai tes? Iya. Bukan hanya setor ijazah. Ya. Ya, baik. Terus di WA silakan. Bismillah, Ustadz. Dulu waktu skripsi bagian abstrak si A meminta bantuan si B. Di bagian abstrak minta bantuan si B terus untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan membayar sejumlah uang. Ya. Namun setelah jadi masih tetap dikoreksi oleh dosen dan selain abstrak bahasa Inggris semuanya dikerjakan sendiri oleh si A. Ya, nggak masalah. Boleh. Ya, minta bantuan orang lain juga, yang penting itu ide dia. Cuma masalah Inggris saja dia perlu ada yang ahli bahasakan untuk susunan strukturnya, grammarnya misalnya, nggak masalah. Ya, namun jangan serahkan semua orang lain yang buat itu, nggak boleh. Ya, terus. Bismillah Ustadz, bagaimana hukum titip modal bagi hasil? Titip modal bagi hasil boleh, asalkan uang itu tidak dijamin. Artinya modal ditanam, tunggu dulu sampai usaha itu untung. Terus mereka fikskan nanti setelah untung ini stop, lalu modal kembali, untung ada, maka modal kembalikan kepada pemodal, kemudian untung nanti dibagi sesuai dengan kesepakatan. Ya, terus. Ustadz Afwan mau tanya, nama Ana Munawaroh dari Makassar. Ya. Ana sekarang sedang berdagang Ustadz, dan apakah boleh Ana memakai nama Al-Munawaroh atau Al-Mukarromah untuk nama Al-Sab atau dagangan saya? Masih boleh saja. Wallahu a'lam. Baik, ada telepon juga silakan ya. Ya, terus. Bagaimana hukum hutang puasa akibat sekolah di luar negeri yang durasi waktu puasanya lebih panjang dan harus minum obat sehingga tidak bisa puasa, dan ini sudah 4 kali Ramadan tidak berpuasa, apa boleh bayar fidyah saja? Tidak, ganti dengan fa'iddatu min ayamin ukhar. Maka dia ganti di hari yang lainnya ketika di luar bulan Ramadan, walaupun nantinya dia misalnya dulu kewajiban puasanya di musim panas, siangnya panjang. Dia ganti di musim dingin, nggak masalah. Atau dia ganti ke waktu siang lebih pendek, tidak masalah. Baik. Angkat. Nggak masalah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana ini? Saya dengan Bena di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Silakan. Ustadz, saya mau bertanya masalah kerjasama, Ustadz. Ya.
Jadi gini Ustadz, kan kemarin saya sempat dengar kajian Ustadz Erwandi, katanya kita tidak boleh kerjasama menggunakan ini ya, piutang Ustadz ya. Jadi modal berupa piutang. Karena Jadi ada orang punya saya ada piutang dengan seseorang gitu, terus piutang itu dijadikan untuk itu modal kerjasama Ustadz. Iya kan belum pasti itu piutang itu balik. Jadi kasusnya seperti ini Ustadz ya. Jadi saya ini kan perlu uang Ustadz. Iya. Perlu uang 50 juta misalkan Ustadz. Perlu uang 50 juta. Nah pas karena saya berpikir susah untuk orang meminjamkan uang segitu kan Ustadz. Nah, jadi saya berpikir mengajak orang tersebut kerjasama. Nah, awalnya saya ngajak dulu kan kerjasama, mau nggak ikut kerjasama tanpa dia tahu kalau saya tujuannya sebenarnya mau meminjam uang, Ustaz. Jadi saya ngajak kerjasama, kebetulan saya ada usaha mes, saya mau nggak ikut kerjasama di usaha mes saya ini, gitu, Ustaz. Dengan modal sekian, gitu kan. Nah, sudah selesai sudah selesai penjelasan saya mengenai kerjasama, pembagiannya sudah ditentukan Ustadz. Nah pas terakhir pembicaraan saya bilang, saya ini butuh uang, kata saya, sekitar 50 juta, bisa nggak pinjamkan saya, tapi tanpa bunga, kata saya gitu. Dan tidak ada sangkutan dengan kerjasama ini. Nah itu gimana Ustadz ya? Ada sangkutannya nggak Ustadz? Soalnya nanti dia dapat untung dari situ, jadi agak ini ya, gimana ya, agak terkait begitu ya. Terkait jadi Ustadz ya. Iya. Tapi sebenarnya yang si pihak peminjam ini tidak mengerti tujuan saya Ustadz. Saya tuh takutnya, saya sudah takutnya nanti kalau ndak ada imbing-imbing ini kan mengajak kerjasama, nanti dia ndak mau pinjamin gitu Ustadz. Nah, tapi sebenarnya nggak tahu ya, sebenarnya kalau misalkan saya nggak ada imbing-imbing ini kerjasama, mau nggak dia pinjemin saya gitu, Ustaz? Mendingan pinjamnya ke tempat lain deh, biar nanti tidak dianggap. Terus kalau dia kasih pinjaman, terus gimana dengan usahanya tadi itu? Dia kasih modal lagi berarti? Dia modalnya beda Ustaz. Misalkan jadi dikasihnya misalkan 30 juta buat modal. Nah ini untuk kerjasama katanya 50 juta pinjaman. Dengan pinjaman ini kan saya bertempo 1 bulan misalkan. Nah yang 30 juta itu ya modal berjalan terus kerjasama saya. Itu gitu, janji Ustaz. 30 juta ini tidak dipakai untuk piutang tadi? Tidak, enggak Ustaz. Sudah bisa itu ya, karena biasanya ada yang melanggar seperti ini. Itu barangkali yang dikhawatirkan Ustadz Erwandi di situ. Ya karena ada yang akhirnya sudahlah saya pakai modal usaha ini dulu aja deh. Akhirnya ada yang modal usaha kayak gini dia pakai untuk bangun rumah, bangun apa begitu. Akhirnya usaha nggak jalan. Iya Ustaz. Nah itu yang dikhawatirkan. Nah ini satu lagi Ustaz, kalau misalkan kerja sama kita, misalkan kata Ustaz tadi kan kalau modal itu tidak dipakai untuk pribadi nggak apa-apa Ustaz ya. Nah kalau misalkan modal jadi kan 50 juta memang pinjaman. Nah, 30 juta ini kita bilang ke yang yang pemberi modal. Boleh nggak kalau 30 juta ini saya pakai dulu karena kan belum terpakai buat modal, kata saya gitu kan. Nggak boleh. Boleh nggak saya pakai dulu gitu. Nggak boleh, nggak boleh. Itulah yang makanya saya bilang tadi. Iya, nggak boleh artinya Ustaz. Boleh. Ya? Kalau saat usaha itu mau jalan terus butuh uang itu gimana tanggung jawabnya coba? Artinya tidak boleh kayak gitu Ustaz ya? Iya Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz ya. Baik, WA lagi silakan. Ustadz mau tanya, di daerah saya ada model pinjam uang dengan jaminan barang. Model pinjam uang dengan jaminan barang ya, terus? Biasa disebut gadai. Ya, biasanya motornya dijaminkan. Dalam hal ini, apakah barang jaminan motor bisa dimanfaatkan oleh pemberi utang untuk dipakai sehari-hari? Tidak bisa. Motor yang dijadikan barang gadaian tidak bisa dimanfaatkan oleh orang yang minjamkan uang. Kalau dia manfaatkan berarti dia pihak kreditur manfaatkan dari utang, maka kena kaidah
kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang dalamnya ada keuntungan atau manfaat maka itu riba. Terus, Apakah karena suatu maksiat, misal musik, bisa menjadikan haram hasil jual beli zat atau upah jasa yang halal? Misal, jasa dokter di RS yang diputar musik, hasil jual beli makanan halal di sebuah outlet di mall, tapi diputar musik di outlet dan di mall tersebut. putar musiknya dosa sendiri, akad jual belinya beda. Maka kalau ditanyakan akad jual belinya sah ataukah tidak, sah. Penjual jual, barang berpindah pada pembeli, pembeli serahkan uangnya berpindah kepada si penjual. Nah, dosanya yaitu usaha ini ada musiknya tadi, maka usahanya tidak berkahnya di situ. Wallahu a'lam. Baik, ada telepon ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Afwan izin bertanya Ustadz di luar tema. Iya. Alhamdulillah bisa masuk Ustadz. Ye, silakan Pak. Dengan Pak siapa di mana ini? Lanjut yang pertanyaan tadi Ustadz terkait sirkah. Iya. Yang pertama ini dia ada modal Ustadz. Nah dari kalimat yang penjelasan Ustadz yang tempo hari kan. Iya, terus? Ini dia modalnya bagi ya. Sudah setor modal kan bagi hasil kalau untung. Nah di perjalanan ternyata yang bersangkutan ini modalnya sudah ada dan sudah untung, tapi karena ada kebutuhan kita melakukan pinjaman. Nah pembagiannya itu apakah pinjamannya sudah lunas dulu atau boleh dibagi sebelum pinjaman lunas? Sebentar. Tadi ketika sudah dapat untung terus pinjam itu hasil keuntungan tadi? Enggak, belum Ustaz. Jadi kan kita misalnya modal A sama B. Sudah ketemu modal 200 juta Ustaz. Oke, ternyata di perjalanan kan jalan tuh. Belum punya untung. Nah, di perjalanan ternyata ada proyek lah istilahnya butuh tambahan modal kan nggak boleh nambah kan Ustaz. Kan nggak boleh masuk kan. Jadi kita pakai pinjaman dari salah satu pemegang saham lah. Pinjam misalnya tambahnya 50. Nah pertanyaan saya ternyata di perjalanannya sudah untung terus Pak Ustadz. Iya. Nah sudah untung misalnya untungnya 10 juta. Kalau pertanyaan yang pertama tadi kan terkait misalnya dia udah untung kan baru boleh dibagi kan yang untungnya. Nah ternyata kan ini ada yang hutang tadi yang 50. Apakah hutangnya lunasi dulu baru boleh dibagi untungnya atau boleh dibagi untungnya? Tapi hutangnya itu tanda kutip bisa Ustadz modalnya sudah kembali. Hutangnya belum dibayar gitu. Ada kesepakatan nggak kapan itu untuk bagi modal itu mulai kapan? Pertanyaan tadi Ustaz. Suara Bapak di belakang ini Pak. Apa yang suara di belakang dimatiin dulu nanti double suara ini. Oh ya Ustaz, baik. Sebentar Ustaz. Baik. Matiin dulu Pak. Yang suara yang di YouTube-nya ya Pak Ustaz ya? Iya, dipelanin dulu, pelanin aja nggak usah dimatiin nanti baru Bapak baik. Nah, sudah. Gini Pak Ustaz. Jadi kan modal sudah di store A sama B tadi. Terus di perjalanan kurang modal Pak Ustadz. Nah karena nggak boleh nambah modal kan, jadi kita pakai pinjaman Pak Ustadz. Pinjam di antara pemegang saham saja. Misalnya yang si A tadi, para pemodal tadi salah satu. Misalnya 50 juta tadi. Nah di perjalanan kan sudah untung Pak Ustadz 10 juta. Nah pertanyaannya, apakah yang 10 juta itu boleh dibagi-bagi untung atau setelah hutangnya lunas dulu Pak Ustadz baru boleh dibagi? Ada kesepakatan nggak kapan usahanya ini dibagi hasil? Kalau kesepakatannya penjelasan Pak Ustadz tempo hari kan kami menyampaikan sesuai ini Pak kaidahnya. Kalau misalnya bagi untung kan sesuai dengan kesepakatan. Kalau bagi rugi sesuai dengan modal. Nah karena itu sudah untung, tapi di perjalanan tadi Pak butuh tambahan modal, tapi kan karena kita sepakat nggak boleh nambah, makanya kita pinjaman saja. Nah artinya sebenarnya modalnya sudah bisa kembali Pak Ustadz. Nah pertanyaannya itu tadi, apakah kami boleh membagi yang 10 juta itu untuk bagi untung atau pinjamannya dulu diselesaikan Pak Ustadz? 10 juta dibagi, terus utang tadi 50 juta ya? Iya betul Pak Ustadz. Berarti ada modal yang nanti belum bisa balik ya, karena 50 juta ini dipakai gitu ya? Iya betul Pak Ustadz. Nah, kayaknya harus balik dulu deh Pak. Oh balik dulu ya Pak Ustadz ya hutangnya ya Pak Ustadz ya. Iya. Alhamdulillah. Karena yang nanti kedua Pak, nanti nggak pasti itu. Utang saja. Iya benar Pak Ustadz. Iya. Nah, makanya saya mau jelaskan sama teman itu, saya ini mohon maaf pakai logika ya Pak Ustadz. Harusnya
hutangnya dulu kita selesaikan, baru setelah hutang lunas baru bisa dibagi ya Pak Ustadz. Iya, karena nanti untung di yang sudah dibagi ya. Oh, sudah saya sudah dapat Benar Pak Ustadz. sudah dapat untung Benar. nih. Nah, sudah dia kabur aja utang nggak lunas. Iya benar. Ya itu Pak Ustadz mau saya jelaskan nanti ini kan di YouTube ini mungkin nanti beliau pada menyimak kan Pak Ustadz. Jadi paling nggak teman-teman bisa melihat bahwa sebenarnya hutangnya dibayar dulu, baru setelah ada keuntungan baru itu yang dibagi Pak Ustadz ya. Iya, biar Ya, nggak ada yang kabur lah istilahnya kasarnya kayak Iya gitu. siap Pak Ustadz siap. Gitu. Afwan Pak Ustadz ada satu lagi. Ini berkaitan dengan sirka mudharabah Pak Ustadz. Iya. Jadi kan satu pemodal, satu yang menjalankan usaha ya Pak Ustadz. Iya. Nah di perjalanan itu dia misalnya buat warung Pak Ustadz. Iya. Modalnya yang si A mengeluarkan modal misalnya 30 juta. Iya. Pure semua Pak. Itu mulai dari bahan dan sebagainya sampai sewa dan sebagainya. Iya. Sedangkan yang B hanya tenaga. Nah pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana kita kalau untuk menggaji dia Pak Ustadz? Karena kan selama ini kan kalau saya baca di literaturnya Pak Ustadz sama Ustadz Erwandi kan, si pengelola kan tidak boleh mengambil Pak Ustadz sebelum usahanya berhasil, tanda kutip ya Pak Ustadz. Nah bagaimana itu sistemnya, apakah dia digaji atau hutang gaji Pak Ustadz? Atau bagaimana Pak Ustadz? Ya belum bisa dia usaha sendiri ya pokoknya lah. Oh gitu ya Pak Ustadz ya? Iya. Kalau enggak begini sistemnya bukan sistem mudharabah tapi sistem penggajian saja. Oh gitu. Iya. Berarti yang bersangkutan digaji ya Pak Ustadz? Digaji, dia nggak nanggung resiko apa-apa. Kalau ini, yang penting dia tahu gaji bapak juga nggak maksudnya nggak perlu bagi hasil dengan dia gitu, murni untuk bapak. Nah sebenarnya ini Pak Ustadz, niatnya memang mau membantu yang bersangkutan Pak Ustadz. Jadi sebenarnya kalau mau saya dibilang hutang takutnya tidak bisa dia bayar kan kasihan. Kalau kita bantu juga dia kesulitan itu tadi Pak Ustadz untuk mengembalikannya. Jadi sebagusnya sebenarnya pakai gaji aja ya Pak Ustadz. Iya gaji. Gaji itu nanti untuk murni untuk bapak, terus bagi dia juga enak sekali juga kan sudah ada penghasilan gitu. Itu sudah bantu juga Pak. Oh gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Kalau bapak kasih modal ke dia, siapa tahu dia nggak amanat, dia nggak bisa jalani usaha baik, bapak rugi juga nanti. Iya itu Pak Ustadz. Ya, makanya ini kan kita sama-sama ngaji Pak Ustadz. Sama dia juga nanti saya kasih video ini. Iya. Jadi lebih enak. paling mungkin buat akad baru deh ya, dengan dia bilang ini kita nggak usah bagi hasil aja deh, ini saya gaji kamu aja. Atau bisa pakai target penjualan juga, misalnya dia berhasil bulan ini omsetnya berapa, nanti bilang 10% nanti atau berapa gitu kan bisa. Kira-kira motivasi dia jatuh nggak ya Pak Ustadz? Ini kan karena sebenarnya beliau itu tadinya jualan lewat pakai keliling tuh Pak, karena COVID ini kan nggak bisa, makanya kita bantu untuk buat warung gitu Pak Ustadz. Jadi sebagusnya memang pakai gaji aja ya Pak Ustadz ya? Kalau COVID apalagi Pak, ngapain kasih dia suruh gerak usahanya sendiri? Kalau Masya usahanya Allah. nggak jalan Ya. gimana coba? Ya baik Pak Ustadz. Kalau Bapak Jazakallah. mau bantu dia kan gaji dia. Gaji ya Pak Ustadz ya? Baik Iya, Pak Ustadz. COVID apalagi. Kalau Syukur, usaha Pak Ustadz. kalau usaha nggak jalan kan Bapak rugi juga. Iya, saya sudah kasih modal, usaha nggak jalan Iya. ya Karena rugi juga. itu tadi Pak, karena niat, karena sama-sama kita ngaji dan saya jujur kasihan Pak Ustadz. Jadi sistemnya itu nggak mesti mudharabah. Jangan anggap syar'i itu harus mudharabah saja. Bisa saya gaji Oh, iya, Pak. gitu. Bisa saya kasih dia target penjualan gitu, boleh. Boleh ya Pak Ustadz ya? Boleh. Baik. Baik, naam Pak Ustadz. Baik. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya balik ke Zoom silakan. Baik, kita sudah ada yang raise hand, ada Bapak Syafiq, silahkan buka mic-nya. Ya. Ustadz ingin bertanya, Ya silakan. kalau wudhu itu kuku kakinya di sela-sela juga Ustadz? Pas wudhu, iya, sunnah disunnahkan untuk sela-sela kaki dicuci. Ke kukunya Ustadz? Kukunya nggak perlu sampai ini dicuci gini, nggak, cukup kena saja. Oh, Yang sela-sela ini loh, sela-sela ini. Gak perlu dalam kukunya. Tidak perlu, terlalu repot sekali. Satu lagi Ustadz, Iya. saya jelasan yang jelas Ustadz tentang memegang
orang tua yang syubhat. Gimana? Suara nggak kurang jelas? Penjelasan yang lebih jelas Ustaz tentang anak yang boleh memanfaatkan penghasilan orang tua yang syubhat. Anak memanfaatkan penghasilan orang tua yang syubhat. Iya, Ustaz. Pekerjaannya apa? Proyek Ustaz. Proyek terus? Dia dapat jualan anak-anak sekolah kan ada linknya negara namanya SIP lah, SIP belanja anak-anak sekolah. Dia buka toko di situ linknya Ustaz. Terus Kan biasa Ustaz terjadi kayak sogok menyogok dulu supaya dibeli. Kalau itu hak anak, kalau ini anaknya yang nanti dapat uang dari orang tua yang punya pekerjaan kayak gitu, dan anak tidak ada pekerjaan lain, maka anak tetap masih punya hak nafkah. Boleh, ya, Ustaz. Anak boleh manfaatkan, tapi orang tua yang kena dosa. Oh ya Ustaz, itu ibadah saya diterima enggak Ustaz? Diterima. Orang tua yang masalah. Oh, ya Ustaz, makasih Ustaz. Baik. Lagi barik. Baik, satu lagi dari Zoom, silakan. Baik Ustaz, sudah ada Umur Rahman, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Om. Saya kan ada PT ya Ustaz ya, bergerak di bidang pengadaan. Nah, untuk sebuah kerjaan ternyata ya saya nggak mempunyai cukup modal untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Lalu kalau ada investor misalnya kakak sendiri gitu, itu apakah syirkah? Bagaimana itu Ustaz? Hanya untuk satu pekerjaan, jadi nggak dari awal. Terus, kerjasamanya gimana? Kerjasamanya ya dalam pikiran anak, misalnya modal yang ditanamkan kakak anak itu untuk pekerjaan itu 1 miliar misal, atau 100 juta. Lalu untuk membeli barang pengadaan itu dibutuhkan 100 juta itu juga. Nah, lalu dari 100 juta itu mendapatkan berapa barang misalnya Ustadz ya. Jadi persatuan barang itu, lalu Ana bilang ini ada untung sekian persatuan barang. Nah, untuk kamu sebagai investor 40% dan Ana sebagai pelaksananya 60%, misalnya gitu. Bagaimana Ustaz? Apa bagaimana yang benarnya? Itu modal sudah balik belum? Yang dia baru mau masukkan itu belum kan, baru mau dibalikan ke barang itu untuk kan modalnya 1 miliar ya? 3 bulan setelah diterima Ustaz. Enggak, modalnya berapa tadi? 100 juta. Nah, terus? Modal investor. Nah, 100 juta modal investor ini Ana beli. Terus? Mendapat barang 1000 kubik pasir misalnya Ustaz. Nah, dari per kubik pasir ini ada untung. Nah, dari untungan itu Ana bilang sama investor 40% untuk kamu, 60% untuk PT, karena PT yang mendapatkan proyek dan PT yang melaksanakan. Boleh, Bu Azizah. Ya, cuma investor aja. Boleh. Oh, boleh. Iya. Ya, gitu. Jadi pembagiannya nanti setelah yang uang 100 jutanya balik gitu ya Ustaz? Betul sekali Bu Azizah. Ya, makasih ya Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, satu lagi dari Zoom. Baik Ustaz. Ada Pri Umu Arya Aufa, silakan buka mic-nya. Ibu Pri. Bismillah. Ustaz, tadi sempat dibahas masalah zakat, penentuan zakat untuk uang. Iya. Anda masih kurang pahamnya dari sisi misalnya kita sebenarnya punya LM tapi tidak masuk nisab, belum sampai 85 gram. Tapi kemudian kita juga punya uang. Nah, tadinya Anda pikir itu uangnya berarti dicoba ditotalkan dengan
apakah sudah masuk menjadi dengan emas, digabung dengan emas sehingga totalnya masuk nisab atau tidak gitu. Kalau misalnya yang perak dengan emas kan jomplang banget tuh, satu 85 juta, yang satu 3 juta gitu. Sehingga penentuan zakatnya juga kan jauh banget dari penentuan ya nilai awal apa namanya acuan untuk ditentukan sudah kena zakat atau tidaknya itu kan jauh banget. Kalau dulu mungkin kan harga emas dan peraknya tidak sejauh sekarang harganya. Iya. Itu gimana ya Ustaz? Iya, karena memang Nabi SAW tidak tetapkan antara emas dan perak mana yang jadi patokan untuk nisab ya. Nabi tidak kasih patokan, maka kurang tepat kalau saya rasa langsung tentukan emas jadi patokan gitu. Jadi tetap kalimatnya mana yang lebih duluan tercapai antara emas atau perak. Karena dua mata uang ini berlaku di zaman Nabi. Ya, berlaku di zaman Nabi, maka tetap kalimatnya, kalau ini pendapat Komisi Fatwa Saudi Arabia ya, mana yang duluan tercapai antara emas atau perak tadi. Nah, sudah capai perak duluan, oh berarti kena. Dia punya harta berlebih, oh emas sudah kena juga, oh berarti kena lagi. Jadi seperti itu. Oh begitu, karena tadinya nih ini cuma cerita aja. Tadinya saya pikir karena kita ini kan negara kita mengambil penentuan mata uangnya dari emas, dari simpanan emas, Ustaz. Enggak juga. Oh, jadi Saudi juga kayak gitu, tetap yang Komisi Fatwa tadi tetap pakai standar kayak tadi itu. Nah, jadi nanti perhitungannya emas tersendiri, mata uang tersendiri gitu, Ustaz? Iya. Oh, nah. Kecuali kalau emasnya diniatkan sejak dimiliki memang mau jual gitu. Dia penjual emas. Oh. Terus emasnya di bawah 85 gram, tapi karena itu jadi barang dagangan, tetap nanti diuangkan saja, jadi barang dagangan gitu. Iya. Oh iya, kalau investasi berarti tetap harus menunggu sampai 85 gram. Iya. Kalau dia cuma simpan, kalau belum berarti nggak bisa. 85 gram. Belum Berarti. masuk. Belum. Baik, Ustaz, jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Baik, ada lagi dari Zoom, silakan. Baik, Ustaz, saya bacakan via chat. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, apa hukumnya bila dari pihak pemerintah yang membiarkan praktik ihtikar, Ustaz? Iya, pemerintah membiarkan praktek ihtikar. Coba dipastikan dulu syarat ihtikar tadi terpenuhi enggak? Karena ihtikar tadi ya tidak pokoknya ya tidak termasuk ihtikar jika dia itu memang simpan bukan untuk matikan harga pasar, bukan untuk membuat harga pasar tinggi. Ya, masih banyak lagi yang jualan gitu. Jadi kalau ini masuk kriteria ini berarti tidak ihtikar. Tapi kalau itu akhirnya harga pasar rusak, dia monopoli sendiri, kemudian orang-orang juga lagi butuh barang tersebut, ya dibutuhkan oleh ramai, hanya dia saja yang jual, dia ihtikar berarti. Jadi kembali ke pengertian ihtikar yang tadi sudah dijelaskan. Terus ada lagi? Baik, pertanyaan kedua, di luar topik, bagaimana cara menyikapi dan bertobat jika kepala keluarga bekerja sebagai pegawai pajak dan itu merupakan nafkah untuk keluarga? Yang pertama, ya pekerjaannya masalah. Yang kedua, kalau ini memang tidak bisa keluar dari itu, ini sepertinya kurang yakin pada rizki. Mantapkan dulu keyakinan pada rizki, baru kemudian tekad untuk resign, insya Allah akan ganti dengan rizki yang lebih baik. Baik, saya balik ke WA terakhir. Ustadz, Ana seorang pegawai. Karena pandemi ini, Ana mencoba untuk berdagang kopi. Apakah dibolehkan Ustadz dengan catatan bos Ana membolehkan Ana untuk menjual kopi tersebut? Boleh kalau tidak melanggar aturan kerja selama amanat dalam kerjaan yang pokok sekarang. Ya, terus. Syarat jual beli dan menjadi mahram safar adalah balik. Syarat jual beli mahram safar adalah balik. Iya, syarat mahram balik, iya betul. Apakah anak usia tamyiz boleh jual beli dan menjadi mahram anak safar? Usia tamyiz boleh jual beli. Itu masih boleh. Yang penting dia bisa bisa belilah sesuatu gitu. Terus apalagi tadi menjadi mahram safar? Tidak. Kalau mahram safar tetap harus balik. Satu lagi. A menjadi supplier barang di luar kota. A menjadi supplier barang di luar kota. Terus. Dan B yang menjadi pelaksana pekerjaan.
B menjadi pelaksana pekerjaan. Terus di mana pembelian barang ke agen dilakukan oleh B. Pembelian barang ke agen dilakukan oleh B ya. Terus Untuk menjamin uang A tidak disalahgunakan B, maka B memberikan sertifikat rumahnya untuk jaminan. ya. Terus Dan qadarullah B menipu A sehingga uang A sebanyak total 100 juta tidak dibelikan barang, ya. Terus tapi malah dipakai B untuk usahanya sendiri. terus Apakah A halal memiliki rumah jaminan itu atau hanya boleh menerima uang sebesar 100 juta? dia hanya boleh memanfaatkan 100 jutanya, saya tidak boleh menerima rumah utuh. Kalau rumahnya harganya 200 juta nggak boleh. Dia cuma bisa jual rumah tadi, kalau ini terpaksa dia jual, kemudian hanya bisa ngambil 100 juta saja. Baik, itu saja yang kita bahas pagi ini. Insya Allah ketemu besok lagi. Bagi yang mengikuti kajian ini dan belum mengikuti ujian Sekolah Fikih Muamalat dari pertemuan 1 sampai 20, bisa cek di website darussolin.com dan juga sudah ada infonya di media sosial kami. Bisa ikuti, atau di grup ya, grup Telegram itu sudah ada link untuk mengerjakan soal evaluasi kedua. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Nanti evaluasinya sampai hari Jumat ya. Kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.